Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sablonbogor.com, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan Reza dari sablonbogor.com. Ya, kali ini kita akan membahas fenomena dan konspirasi dan segala macam yang terkait dengan World Cup Qatar 2022. Nah, apa saja fenomena di balik itu segala macamnya? Kita lihat habis ini. Oke, teman-teman. World Cup 2022 di Qatar ini serba pertama semuanya, serba pertama. Dari apa saja yang serba pertamanya? Oke, yang nomor satu pertamanya itu pertama kali diadakan di negara Muslim, ya, selama dari 1930 itu pertama kali diadakan di negara Muslim. Nah, yang kedua pertama kali diadakan di musim dingin. Musim dingin kenapa? Karena biasanya Piala Dunia itu dikerjakan atau diadakan pada saat libur musim atau di bulan Juni Juli. Tapi di kali ini diadakan di musim dingin di akhir tahun November atau Desember. Kenapa? Ya karena musim di Qatar itu luar biasa panasnya ya, sehingga kalau diadakan di pertengahan tahun nanti kasihan si pemain-pemain dari luar. Oh ya, pertama ketiga dilarangnya bir segala macam itu ya, tidak boleh ada bir segala macam karena ya ini kan mayoritas Muslim. Nah, yang pertama keempat, karena diadakan pertama kali di negara Muslim, pertama kali dibuka dengan ayat Al-Quran. Itu dalam sekali teman-teman ya ayatnya. Kutipan surat dari Al-Hujurat, ayat ke-13, itu berceritakan tentang, ya artinya di sini bagaimana kita diciptakan oleh Allah berlatar belakang yang berbeda-beda, laki dan perempuan, segala macam, tapi untuk saling kenal mengenal satu sama lain. Nah, kontroversinya teman-teman, yang sering dibombardir atau dihembuskan oleh negara Eropa ya karena mereka tidak ini tuan rumahnya dengan lantang, dengan sikap yang berani, itu ciri khas Muslim ya, dengan yang berani tidak boleh adanya LGBT atau tidak boleh ada ciri khas yang LGBT lah, ada yang warna kaum pelangi, bahkan armband atau kapten itu dilarang untuk yang warna-warni seperti yang mencirikan LGBT. Kenapa ya? Karena ini negara Muslim kan, negara Muslim tidak mengenal itu ada LGBT, penyataan gender segala macam ya, laki-laki dan perempuan saja. Nah, kadangkala teman-teman kita seperti peribahasa Indonesia itu yang terkenal, gajah di pelupuk mata tak tampak, namun kuman di ujung pulau atau ujung lautan kelihatan. Nah, dari Eropa mereka membombardir atau memprotes banyak, kenapa ini tidak penyetaraan gender segala macam. Adanya yang meninggal, imigran yang meninggal segala macam, ada 6.500-an kalau nggak salah yang meninggal karena proses ini. Tapi mereka lupa pada zaman dahulu Eropa itu sering sekali membunuh orang-orang yang korban perang, atau ya jutaan orang lah ya korban perang yang terbunuh. Ya itulah dia. Tapi di sini yang kita lihat sebagai Muslim adalah pernyataan sikap dari warga atau dari pemerintah Qatar yang melarang seperti ini, melarang bir, melarang LGBT, dan itu memang sudah dicontohkan oleh Rasulullah pada zaman dulu. Ya, pada saat itu ketika salah satu sahabat Rasul melakukan tawaf di Mekah, itu maka dilarang oleh Abu Jahal. Abu Jahal itu pada saat itu yang menguasai Mekah, karena warga Muslim dan Rasulullah kan hijrah ke Madinah. Kemudian ada suatu waktu sahabatnya Rasulullah tawaf ke Mekah untuk naik haji. Nah, pada saat itu juga Abu Jahal dan pasukannya melarang, "Hai, kamu ngapain kamu di sini? Kamu nggak boleh tawaf di negara Mekah." Apa yang dikatakan oleh sahabat Nabi itu, saya lupa namanya, nanti dicari aja ke teman-teman. Ya, kalau kamu melarang saya tawaf di sini, maka saudara kami, saudara tim pasukan saya yang Muslim akan melarang dan memutus jalur perdagangan Anda ke negeri Sam. Ya, karena Mekah itu kan di ujung. Nah, Madinah itu melalui ini. Nah, di Sam itu di ujung. Nah, kalau dia memutus ya habis, nggak bisa jualan si Mekah ini. Karena kan negara Mekah negara pedagang ya. Nah, jadi sikap-sikap seperti itu yang bisa kita pelajari ya teman-teman dari segala musim. Nah, apa hubungannya sama konteks ini? Ngapain ngomongin Piala Dunia segala macam. Nah, yang kita mau bahas itu bagaimana uniknya pakaian yang ada di negeri Timur Tengah, khususnya di Qatar, negara Arab dan Teluk Arab sebagainya. Ya, ya teman-teman, seringkali kita pemahaman kita gambar di sebelah ini
itu istilahnya kayak baju muslim, atau kayak kita itu kayak wah ini muslimnya taat nih, ini segala macamnya taat, bajunya seperti ini nih. Kalau di bahasa Arabnya itu saub, ada juga yang disebut kandora, tapi kita biasanya menyebut gamis lah sederhananya. Nah, sebenarnya teman-teman, faktanya pakaian seperti ini sama saja kita menggunakan batik di Indonesia. Nah, kenapa? Karena itu ya pakaian khasnya daerah mereka. Ya, bukan bukan pakaian muslim, tapi bukan yang mencirikan muslimnya taat segala macam, tapi memang ya pakaian tradisional atau khasnya negara Arab atau negara Timur Tengah. Jadi tidak ada kaitannya dengan muslim. Aku pakai saus kayak gitu ya karena mereka tradisionalnya seperti itu, dan bahannya juga yang membuatnya bisa membuat nyaman meskipun dibuat dari bahan yang tebal. Oke, biasanya kemudian ada penutup kepalanya. Ada penutup kepalanya yang biasa disebut simah atau gutrah. Kalau zaman-zaman generasi 90-an itu pernah lihat Yasser Arafat. Nah, itulah Yasser Arafat itu salah satu penutup kepalanya dengan ciri khas si pengikat kepalanya itu terbuat dari bulu domba yang disebut dengan agal. Nah, si penutup kepala ini itu berfungsi juga ketika mereka masyarakat Arab berfungsi ketika berjalan atau bersafar di gurun pasir, karena memudah untuk menutup mulut, kemudian pasir-pasir juga aman dari rambut, telinga segala macam, gampanglah menutup kepalanya. Oke, selain itu si saub atau yang biasa kita sebut gamis itu, nah itu tadi ya baju tradisional. Nah, ada juga yang disebut dengan bis BISHT lah tulisannya. Nah, teman-teman kalau pada beberapa tahun lalu Raja Salman pernah datang ke Indonesia, itu salah satu jubah hitam yang ada emas-emasnya, itulah disebut dengan bis. Nah, itu beda warna, beda ini juga, biasanya itu untuk pelengkap dari si saub. Jadi dipakein saub, kemudian dipakein jubah. Karena kita Sablon Bogor atau konveksi, produsen yang mengerjakan pakaian lah ya. Nah, si si saub atau gamis ini ternyata teman-teman bahannya itu memang khas banget. Itu disebut dengan jet black. Ini khas dari Qatar atau semenanjung atau Teluk Arab. Dia bahannya hitam pekat, dia ringan, tebal juga, tapi ini agak unik ya, karena fungsinya untuk membuat si pemakainya nyaman. Ya, memang harganya aslinya memang ratusan atau ratusan ribu rupiah lah kalau kita konversi ke rupiah. Nah, tapi karena kita Indonesia paling pinter yang nyari solusi, nyari duplikatnya. Nah, si jet black ini, jenis bahan jet black ini tidak langsung dipakai karena harus diimpor dari Arab. Kita biasanya memakai di Indonesia untuk menggunakan bahan satin atau bahan jersey juga bisa digunakan, tapi ditambah dengan puring di dalam. Ya, agar tidak terlalu menerawang, dipakailah puring-puring agar ya itulah biar tidak kelihatan auratnya. Jadi Indonesia paling pinter ya nyari-nyari solusi, nggak harus ngambil jet black. Nah, di pasaran teman-teman bisa lihat di Shopee, di Tokopedia segala macam, di pasaran itu banyak yang menggunakan bahan satin ataupun bahan jersey yang bisa digunakan membuat saub atau gamis ini. Oke teman-teman, jadi kembali lagi karena kita nyambung dengan konveksi. Nah, pakaian di sana itu bukan berarti mencirikan mereka negara muslim atau pakaian mereka itu pakaian muslim, tapi karena menyesuaikan dengan alam dan kondisi yang ada di sana. Nah, jadi dibuatlah gamis, kemudian saub, kemudian simak atau gutrah, itu menyesuaikan dengan kondisi alam di sana. Kemarin juga sempat lihat di salah satu perhelatan UFC, kalau teman-teman suka UFC, nah banyak tuh si petarungnya menggunakan si saub, dan itu juga pada saat itu juga saya udah sempat mikir, loh kenapa pada pakai baju muslim nih, ini kan orang Kristen, orang Arab, orang Eropa dan segala macam. Ternyata ya gitu, setelah riset ya bukan berarti mereka baju itu mencirikan seorang muslim. Yang unik yang saya baca di Twitter juga, sebelum dibukanya Piala Dunia, ternyata ada 500 orang lebih yang sudah jadi mu'alaf gara-gara World Cup ini ya. Kita doakan saja banyak yang menjadi mu'alaf. Dan balik lagi gimana kita
Di mana bumi dibijak, di situ langit dijunjung. Kita saling menghormati budaya atau keadaan kondisi di daerah lain. Oke, terima kasih. Kita jumpa lagi di konten yang lainnya.